Ling Xiao mengambil kartu logam itu. Kemudian cincin penyimpanan almarhum lelaki tua itu juga dikumpulkan. Mari kita lihat apakah itu teknik transformasi dewa. Ling Xiao menuangkan pikiran ilahinya dengan hati-hati. Melihat logam memori, tiba-tiba mengungkapkan warna kejutan. Tentu saja, ini benar-benar teknik magis. Persis seperti yang ada di rumor. Hahaha, perjalanan ini benar-benar panen yang hebat, kekuatan jiwa, cara pola suci, dan basis kultivasi semuanya telah sangat meningkat. Dan juga mendapat teknik transformasi dewa. Hal ini dapat dianggap sebagai harta nasional Kekaisaran Tairen di masa depan. Petik 2. Dia tersenyum dan melihat sekeliling. Pastikan tidak ada yang lain. Baru saja berjalan di luar. Tentu saja dia tahu bahwa tidak mungkin bagi orang-orang di luar untuk membiarkannya pergi. Tapi apakah dia akan takut? Dengan kekuatannya saat ini, orang-orang di luar hanya memberikannya. Kecuali bahwa Kaisar Kuasi mengancamnya. Selebihnya tidak apa-apa. Mengapa garis keturunan ketiga masih bereaksi? Ling Xiao ingin meninggalkan kota, tetapi merasa masih ada sesuatu yang belum dia dapatkan. Dia berbalik lagi. Roh-roh jahat itu masih berkeliaran. Tapi setelah melihatnya, mereka semua lari ketakutan. Ketika dia datang ke kedalaman kota kuno, dia tiba-tiba menemukan sebuah ruang bawah tanah. Turun ke ruang bawah tanah. Di bawah kota kuno ini, benar-benar ada sebuah gua di langit. Ada pola suci yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Tidak hanya sangat pintar, tetapi juga sangat kuat. Di tengah Saint Mark, ada trisula besar. Ling Xiao menyadari bahwa benda ini sepertinya adalah garpu Dewa Laut dalam legenda kuno. Ada kekuatan menakutkan dari Dewa Laut di dalamnya. Garis keturunan Dewa Ling Xiao tampaknya bereaksi dengan benda ini. Anda tidak bisa salah. Dia percaya pada perasaannya. Jadi, dia mendekati si God Fog. Garis keturunan ketiga dilepaskan. Sama seperti sebelumnya. Dalam darah para dewa, bayangan darah menjadi entitas. Kemudian dia melemparkan dirinya ke garpu Dewa Laut. Mulai fusi. Ling Xiao tidak peduli tentang itu. Dia melakukan hal lain. Ini untuk meningkatkan keinginan Saint Rune sendiri. Arai Saint Rune di sini berisi kekuatan primordial Saint Rune. Ini sangat efektif untuk promosi Saint Rune. Setelah seharian penuh, Ling Xiao tersenyum. Kesembilan seni bela diri wasiat telah dipromosikan ke 5 tingkat penyempurnaan. Mencapai puncaknya, dia telah mencapai kondisi lain untuk dipromosikan menjadi Kaisar Sun. Pada saat yang sama, garpu Dewa Laut itu sepenuhnya bergabung dengan hantu darah para dewa. Terbentuklah Dewa Laut. Tubuh bagian atas dewa ini terlihat seperti manusia. Tubuh bagian bawah memiliki ekor ikan, yang dapat mengontrol kekuatan laut. Ini memberi garis keturunan Dewa Ling Xiao sekali lagi. Setiap dewa tampaknya memiliki peran uniknya sendiri. Dapat menangani pertempuran yang berbeda. Tentu saja, ketika darah para dewa sepenuhnya terbangun, dewa yang tak terhitung jumlahnya keluar, perasaan itu benar-benar mengejutkan. Dewa Laut terbangun. Garis keturunan para dewa Ling Xiao juga dipromosikan lagi, mencapai tingkat ke-7 dari peringkat semi-ilahi. Sekali lagi menjadi garis keturunan terkuat Ling Xiao. Garis keturunan para dewa dan semi-ilahi peringkat 7. Soul Tower Bloodline semi-dewa peringkat 6. Keturunan naga leluhur memiliki peringkat setengah dewa tingkat ke-5. Mereka semua sangat kuat. Sudah waktunya untuk keluar. Sambil tersenyum, Ling Xiao meninggalkan ruang bawah tanah. Kemudian, dia terbang keluar dari gerbang cahaya. Saat dia keluar, dia dikelilingi. Sekarang, masih ada lebih dari 500 prajurit di sini. Di antara mereka, ada lebih dari 90 kaisar kuasi setengah langkah. Termasuk Pulau Yunwu dan klan laut yang kuat. Kaisar Zun setengah langkah dari klan laut juga memimpin banyak monster laut. Kami sudah lama menunggumu. Yun Longwu menatap Ling Xiao dan berkata, serahkan dewa transformasi. Transformasi ilahi sangat berharga jika Pulau Yunwu dapat memperolehnya, maka pasti akan ada lebih banyak kaisar semu di masa depan. Kekuatannya bahkan bisa menyaingi Dong Xianggu. Lucu, kenapa aku harus memberimu apa yang aku punya? Ling Xiao berkata dengan sinis. Dia tidak menyangkal bahwa dia telah memperoleh transformasi magis. Karena dia tahu tidak ada gunanya menyangkal. Kelompok orang ini tidak bisa dipercaya. Bahkan jika dia menyangkalnya, orang-orang ini akan membunuhnya. Mari kita lihat apa yang terjadi. Semua orang mengungkapkan keserakahan. Semua orang bersemangat. Lagi pula,
Lebih mudah berurusan dengan Ling Xiao daripada berurusan dengan begitu banyak roh yang kesal. Hehe, benar-benar sekelompok orang yang tidak tahu berterima kasih. Ling Xiao mencibir dan berkata, kamu tidak akan lupa, jika aku menarik roh-roh yang membenci itu, kalian akan mati di dalamnya. Di mana kehidupan di sini? Sihir ajaib macam apa yang Anda inginkan dengan saya? Petik 2. Jangan bicara omong kosong, jangan serahkan dewa transformasi, kamu tidak ingin pergi hidup-hidup hari ini. Yun Longsing meraung, itu benar, teknik transformasi dewa milik klan laut kami, Anda tidak dapat mengambilnya, jika Anda menyerahkannya, klan laut kami dapat menjamin Anda hidup. Zundi setengah langkah klan laut juga berbicara. Dia sendiri cukup menakutkan, monster laut di sekitarnya membuat kekuatan tempurnya semakin menakutkan. Ling Xiao sendirian, dikelilingi oleh lebih dari 500 orang. Lebih dari 90 kaisar setengah langkah. Ada juga kaisar semu. Kamu tidak perlu berbicara omong kosong dengan orang ini, ambil orang ini dulu, dan kemudian kita akan bertarung untuk para dewa dengan kemampuan kita. Yunlong tidak punya cara. Oke, tidak apa-apa. Zundi setengah langkah klan laut mengangguk. Di mata mereka, meskipun Ling Xiao kuat, hanya ada satu orang. Tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan mereka sama sekali. Oleh karena itu, siapapun di kedua sisinya bisa mendapatkan sihir magis, tetapi Ling Xiao tidak bisa. Berisik, lakukan saja jika kamu ingin melakukannya, aku janji, aku akan memberimu kejutan. Sudut mulut Ling Xiao menyunggingkan senyuman. Kelompok orang ini masih ingin membunuhnya. Jika dia ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikannya? Ling Xiao, aku menyarankan kamu untuk tidak melawan. Kamu sendiri, apakah kamu masih mencoba bersaing dengan lebih dari 500 dari kita? Ini konyol, Yunlong berkata dengan dingin. Dia tahu betapa mengerikannya Ling Xiao. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia bisa memaksa Ling Xiao untuk melepaskan teknik transformasi dewa. Kalau tidak, begitu Ling Xiao berjuang keras, itu pasti bukan hal yang baik bagi mereka. Hahaha, Ling Xiao tiba-tiba mengeluarkan pena bijak dan menariknya ke udara. Tiba-tiba, formasi Sein Rune besar muncul di kehampaan. Meskipun kekuatan formasi Sein Rune sementara terbatas, durasinya juga terbatas. Tapi meski begitu, cara Sein Rune sebanding dengan dia yang merupakan kaisar semu. Sein Rune Arai yang dirilis masih menakutkan. Itu hampir serangkaian jeritan. Setelah setengah langkah, mereka semua terbunuh. Air danau berubah menjadi merah. Ling Xiao menelan esensi energi dari orang-orang ini. Ini bukan apa-apa, dia bahkan tidak meningkatkan kultivasinya. Tetapi karena efek dari armor God of War, kekuatan tempurnya melonjak lebih dari 2 kali. Ini berarti dia sekarang memiliki kekuatan tempur 2 kali lipat. Membunuh, dia tiba-tiba melakukan kekerasan, dan pena orang suci di tangannya berubah menjadi tombak orang suci. Udara menusuk Yun Longsing. Saya tidak membunuh Yun Longsing sebelumnya, hanya untuk membiarkan pihak lain memecahkan peta. Sekarang dia memiliki keajaiban mengubah para dewa. Maka saatnya untuk membunuh lawan. Hentikan dia. Yun Longwu dan yang lainnya sudah dipersiapkan dengan baik. 2,5 langkah Kaisar Zun berdiri di depan Yun Longsing. Menurut mereka, 2,5 langkah sudah cukup. Di mata musuh, tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, tidak mungkin untuk membunuh 2,5 kaisar kuasi dalam sekejap, setidaknya dia harus menggunakan selusin trik. Sayang sekali, mereka tidak bisa memikirkan betapa menakutkannya kekuatan Ling Xiao telah meningkat setelah memasuki danau monster laut. Menghadapi 2,5 langkah kaisar semu, Ling Xiao bahkan tidak meledakkan kekuatan darah. Itu baru saja menghancurkan semua Long Yuan. Tombak orang suci di tangannya tersapu. Mereka berdua sepenuhnya siap, dan bahkan meledakkan darah mereka. Mereka tidak percaya bahwa Ling Xiao benar-benar bisa mengalahkan mereka. Namun, saat mereka bertemu, mereka menyadari kengerian itu. Terlalu kuat, di mana tombak menyapu, naga api dan naga es mengeluarkan raungan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia menelan 2,5 langkah Kaisar Zun. Bagaimana dengan Kaisar setengah langkah? Tingkat garis keturunan kedua orang ini tidak lebih dari tingkat ke-6 dari produk abadi. Garis keturunan terkuat Ling Xiao sudah berada di tingkat ke-7 demigod. Kesenjangan garis darah terlalu besar. Perbedaan dalam budidaya tidak terlalu besar. Hasilnya sudah dipesan. Kedua prajurit Pulau Yunwu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, dan pertahanannya benar-benar dikalahkan.
jatuh dalam teriakan. Bahkan mayat tidak bisa ditinggalkan. Hanya cincin penyimpanan yang diambil oleh Ling Xiao. Esensi energi juga ditelan oleh Ling Xiao. Namun, basis budidaya masih gagal untuk meningkatkan. Tapi seharusnya tidak jauh lebih buruk. Semua ini terjadi begitu cepat. Ketika Yun Longwu dan yang lainnya bereaksi, 2,5 kaisar kuasi bahkan tidak memiliki sampah yang tersisa. Langsung dibunuh oleh paku. Ini adalah sesuatu yang Ling Xiao tidak bisa lakukan sebelumnya. Lagi pula, basis kultivasinya sebelumnya tidak cukup. Tapi sekarang, dia telah mencapai tingkat kesempurnaan ke-8 di alam Pil Divine. Kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Tidaklah cukup untuk melihat hal-hal semacam ini. Kematian pengadilan. Melihat adegan ini, Yun Longxing membunuhnya dengan marah, dan pedang panjang yang dipadatkan oleh awan tiba-tiba tumbuh lebih panjang dan menusuk ke arah Ling Qiao. Kekuatannya sangat menakutkan. Di bawah Kaisar Semu, tidak ada yang bisa dengan mudah menangkap pukulan ini. Pergi. Ling Xiao melepaskan garis keturunan naga leluhur. Bagaimanapun, Yunlong ini jauh lebih kuat dari Kaisar Semu setengah langkah itu. Garis keturunan Demigod Grade 1 juga melepaskan kekuatan garis keturunan. Jika dia tidak meledakkan kekuatan garis keturunan, dia pasti akan menderita kerugian gelap. Tinju kiamat, bintang jatuh. Ling Xiao melancarkan pukulan, dan langsung menerbangkan pedang panjang yang dibentuk oleh kelompok awan. Kemudian tombak di tangan kanannya bergetar, dan bayangan senjata menusuk keluar. Langsung ke titik kunci Yun Longwu. Ledakan. Yunlong tidak buru-buru melawan. Meskipun diblokir, itu tersingkir oleh pukulan ini. Hanya bercanda, Ling Xiao keluar dari garis keturunan naga leluhur, dan kekuatannya sangat meningkat. Itu bukan lelucon. Ditambah dengan pemenggalan ratusan orang sebelumnya, kekuatan tempur langsung meningkat 2 kali lipat. Sudah sangat baik bagi Yunlong untuk terbang langsung tanpa terbunuh, alih-alih membunuhnya. Engah, Yun Longwu menabrak danau dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat, jelas terluka, dan cederanya masih sangat serius. Bunuh dia untukku. Yunlong tidak mengaum. Kaisar Zun dari Pulau Yunwu akhirnya bergerak. Kaisar Kuasi adalah Kaisar Kuasi, itu bukan lelucon. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan, tapi Ling Xiao masih belum melepaskan Mau Mau. Karena dia ingin mencoba, dengan kekuatannya saat ini, berapa banyak gerakan yang bisa dia lakukan di tangan Kaisar Zun. Membunuh. Kaisar Zun Wudao memegang pisau perang dan memotongnya dengan pisau yang mengejutkan. Air danau benar-benar terbelah secara langsung. Sebuah selokan vakum besar terbentuk. Perang. Ling Xiao langsung meledakkan garis keturunan menara jiwa dan garis keturunan ketiga. Bersama dengan Tuan Wuhun dan Wabah. Bertarung dengan Kaisar Semu Pulau Yunwu. Kekuatan mengerikan terbang menuju sekitarnya. Danau itu dipukuli dan terus menggulung ombak yang menakutkan. Jelas, Ling Xiao benar-benar jatuh tertiup angin. Tapi apa yang membuatnya agak senang adalah bahwa pihak lain tampaknya tidak seseram yang dia pikirkan. Ketika dia mencoba yang terbaik, bisa benar-benar tetap tak terkalahkan. Puluhan trik melawan Kaisar Semu, masih belum mati. Ini membuatnya sangat bersemangat. Ini membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi lebih kuat. Itu menjadi jauh lebih kuat daripada ketika dia meninggalkan lembah abadi timur. Anak yang penuh kebencian, semua bergandengan tangan dan bunuh dia. Yun Longwu memberi perintah. Para prajurit Pulau Yunwu telah menembak satu demi satu. Ayo pergi juga. Zundi setengah langkah klan Hai menyadari satu hal. Jika dia tidak bergerak sekarang, hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan teknik transformasi dewa ketika Kaisar Semu Pulau Yunwu membunuh Ling Xiao. Beberapa orang serakah juga menembak. Ada lebih dari 90 Kaisar Kuasi setengah langkah yang hadir. Ada lebih dari 40 tembakan. Sisanya tidak mengambil tindakan. Di satu sisi, dia takut dengan kekuatan Ling Xiao. Jangan sampai dia dibunuh oleh Ling Xiao sebagai target. Di satu sisi, saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran seperti itu. Terlalu menakutkan. Lebih dari 40 kaisar setengah langkah, kekuatan bertarungnya cukup kuat. Dan semua orang telah meledak dengan kekuatan garis keturunan. Saudara Yun Longwu dan Yun Longxing bergabung. Bunuh ke Ling Xiao. Tekan terus. Ling Xiao mengerutkan kening saat melihat ini. Dia sekarang harus menghadapi Yun Wudao Zundi dengan seluruh kekuatannya. Tidak ada waktu untuk berurusan dengan orang lain. Saat ini, itu benar-benar krisis. Tapi dia memiliki lebih dari sekedar metode ini. Kekuatan pemborosan,
Fei Jian. Kekuatan tiga kehancuran tiba-tiba berubah menjadi tiga pedang terbang. Ke dalam kerumunan, kekuatan gurun sangat menakutkan. Sekarang ditambah dengan kekuatan Ling Xiao yang meroket, kekuatan pedang terbang yang kental bahkan lebih menakutkan. Kaisar Kuasi setengah langkah umum langsung ditembus melalui kepalanya dan jatuh di tempat. Dan semua ini belum berakhir. Panci ajaib di kepalanya memuntahkan area cahaya ajaib yang luas, menyelimuti kaisar setengah langkah di sekitarnya. Yang lebih lemah langsung terkorosi oleh cahaya ajaib. Dalam sekejap, total 7 atau 8 kaisar Kuasi meninggal dalam setengah langkah. Setelah Ling Xiao menelan esensi energi dari kaisar Kuasi setengah langkah ini, akhirnya, kekuatannya meningkat lagi. Divine Pil Realm menyelesaikan 9 level. Ini sudah menjadi batas alam pil ilahi. Hanya satu langkah lagi, Anda dapat memasuki ranah kaisar semu setengah langkah. Sialan, Ling Xiao, kamu harus mati hari ini. Kaisar Zun Wudao marah. Di antara kaisar setengah langkah yang Ling Xiao bunuh mereka, memiliki Yun Wudao paling banyak. Mereka terbunuh satu demi satu, yang menyebabkan kekuatan Pulau Yunwu mereka menyusut secara substansial. Jika ini menghadapi kekuatan lain di masa depan, bukankah itu menyedihkan? Kaisar Zun gila. Dia adalah seorang kaisar yang bermartabat, tetapi dia tidak bisa menahan Ling Xiao untuk waktu yang lama, dan itu hampir menjadi lelucon ketika itu menyebar. Dia akhirnya meledak dengan kekuatan darah. Kekuatan tempur menjadi lebih menakutkan. Kerugian Ling Xiao juga menjadi lebih serius. Tapi meskipun begitu, Ling Xiao masih bisa menggunakan gerbang ruang angkasa, cincin kehidupan, dan artefak lainnya untuk dilawan. Dengan bantuan pedang terbang Huang, lanjutkan untuk memenggal kepala prajurit yang tersisa. Sekarang kekuatan ini tidak cukup, jika Kaisar Kuasi yang lebih kuat datang, itu akan menjadi masalah. Menarik. Petik 2. Setelah berjuang selama setengah jam penuh, dia membunuh selusin setengah Kaisar Kuasi. Ling Xiao telah berhasil mempromosikan keturunan naga leluhur lagi. Mencapai peringkat setengah dewa ke-6. Tingkat garis keturunan setara dengan menara jiwa. Tapi dia tidak berani melanjutkan. Pemilik Pulau Yunwu belum muncul. Tidak mungkin untuk menilai berapa banyak kaisar semu yang ada di Pulau Yunwu. Dia harus pergi sekarang. Semoga beruntung. Hentikan dia semua untukku, jika kamu membiarkannya melarikan diri, kamu semua harus mati. Yun Longwu meraung pada kaisar setengah langkah yang menjadi penonton. Meskipun para prajurit yang menjadi penonton tidak mau mendengarkan perintah Yun Longwu. Tapi mereka takut akan balas dendam Yun Wudao. Bagaimanapun, ini adalah wilayah Pulau Yunwu, dan jika mereka tidak patuh, konsekuensinya mungkin sangat menyedihkan. Dalam keputusasaan, mereka semua meledak dengan kekuatan darah dan menghantam Ling Xiao. Jumlah orang meningkat dari lebih dari 30 yang tersisa menjadi lebih dari 80 orang. Tekanan Ling Xiao meningkat tajam. Karena dia akan melawan Kaisar Zun, dia tidak punya banyak energi untuk berurusan dengan prajurit lain sama sekali. Hanya bisa mengandalkan kekuatan tiga pedang terbang liar. Namun jangkauan serangan ketiga pedang terbang ini terbatas. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Tentakel orang-orang ini semakin memperkuat rencana Ling Xiao untuk melarikan diri sekarang. Selama Anda melarikan diri dan kemudian mengubah wajah Anda, siapa yang bisa mengenalinya? Pergi. Dengan raungan, Ling Xiao tiba-tiba menggunakan seni tombak Dewa Perang untuk mengusir Kaisar Zun Pulau Yunwu. Melarikan diri setelahnya, berhenti. Dalam beberapa saat, dia sudah bergegas keluar dari pengepungan. Bergegas menuju bagian luar danau monster laut. Tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Seng Xianling benar-benar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Benar-benar di luar kendalinya. Dalam kehampaan, pusaran air terbentuk. Sebelum Ling Xiao bisa bereaksi, dia tersapu oleh pusaran ini. Aku menyeka, bermain denganku. Ling Xiao tertekan. Mereka semua keluar dari masalah. Benar-benar datang ke set ini. Saya tidak tahu berapa lama, semua yang ada di depan saya kembali terang. Ling Xiao berdiri dan melihat sekeliling. Jelas ini bukan lagi danau monster laut. Dia menemukan bahwa aura di sini sangat melimpah hingga ekstrim. Ini tidak bisa lagi dianggap sebagai aura, ini hanyalah ki peri. Bukankah itu datang ke dunia peri? Ling Xiao hanya menarik napas. Rasanya basis kultivasi telah banyak terkonsolidasi. Melihat alun-alun bangunan di sekitarnya, itu juga sangat berbeda dari dunia Zulong. Tempat apa ini? Mengapa Seng Xianling membawaku ke sini?
Ling Xiao bisa merasakan suasana kuno di gedung-gedung di sini. Ada nafas yang kuat dan agung. Seperti dewa, tapi bukan dewa. Apa-apaan, Seng? Xianling belum melihat gerakan apapun sejak lubang batu Fulong berperan. Mengapa Anda datang ke sini tiba-tiba kali ini? Apa yang ingin Anda lakukan? Petik 2. Ling Xiao sedikit bingung, tapi samar-samar merasa bahwa itu seharusnya bukan hal yang buruk. Harus ada hubungan tertentu antara Ascension Order dan pengadilan surgawi dari alam abadi. Dia sudah mendapat jawaban afirmatif dari Yu Ying tentang hal ini. Meskipun ingatan Yu Ying agak kabur, dia masih bisa mengingat sesuatu sesekali. Itu pasti karena semacam kesempatan. Ling Xiao berpikir begitu. Karena semacam kesempatan, Seng Xianling membuka saluran ke tempat ini dan mengirimnya langsung. Jika Anda menebaknya dengan benar, jika Anda keluar dari sini, Anda mungkin akan kembali ke danau monster laut. Untungnya, dia tidak membawa pembantu. Jika tidak, jika Anda dikirim ke sini, para pembantu tidak akan sial. Ini sangat akrab di sini. Yu Ying terbang keluar, berdiri di atas bahu Ling Xiao, merasakan nafas di sekelilingnya. Terakhir kali dia pergi ke Fulong Sikeng, dia juga merasa sangat akrab di sana. Sekarang, rasanya akrab di sini juga. Maka pasti ada hubungannya dengan surga. Berani bertanya, apakah ada orang di sini? Ling Xiao bertanya dengan keras. Mereka datang, keamanan. Tidak peduli tempat apa itu, karena dia ada di sini, dia tidak akan terlalu memikirkannya. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang bisa datang ke sini. Tiba-tiba, sebuah suara berdering. Suaranya lebih mirip suara benturan logam. Sulit untuk mendengar, tidak ada warna emosional. Senior, di Xialing Qiao, saya dibawa ke sini oleh Immortal Ascension Order. Saya tidak tahu apakah senior bisa tahu, di mana tempat ini. Ling Xiao tidak bisa melihat siapapun, tetapi dia bisa merasakan napas yang mengerikan datang dari kejauhan. Mungkin Anda telah memenuhi persyaratan untuk datang ke sini. Suara itu berkata lagi. Saat kata-kata itu terdengar, sesosok muncul di depan Ling Xiao. Katanya itu orang, tapi itu bukan manusia, karena ini adalah boneka logam. Sesuatu tanpa kehidupan, sangat aneh memiliki rasa otonomi. Siapa yang begitu cakap dan mampu memberikan kesadaran diri pada wayang? Tapi Ling Xiao yakin bahwa kekuatan boneka logam di depannya berada di luar imajinasinya. Kaisar Zun mungkin semut di depannya. Tatapan boneka logam itu jatuh pada Ling Xiao. Saat berikutnya, saya tiba-tiba melihat burung naga di bahu Ling Xiao. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan dia berlutut langsung di tanah. Nona Ratu, kamu kembali. Kamu kenal saya. Yu Ying membeku sesaat, jelas sedikit terkejut. Ratu yang terhormat, Anda adalah Ratu Surga. Saya adalah pelayan setia Anda, boneka nomor 102 yang Anda buat. Kata boneka logam itu, bangun dan bicara, jalan bayangan bulan. Terima kasih Ratu. Boneka logam itu berdiri, meskipun tidak ada ekspresi, dia masih bisa melihat keterkejutan di matanya. Jelas, dia sangat gembira atas kemunculan Moon Shadow. Apa sih tempat ini? Yu Ying bertanya. Inilah kuil surga di surga. Itu juga tempat yang mulia Ratu menangani urusan resmi. Pusat dari 12 pengadilan surgawi. Petik 2. Boneka logam itu menjawab. Benar saja, apakah kamu sudah berada di dunia abadi di sini? Ling Xiao bisa mendengar beberapa petunjuk dari kata-kata pihak lain. Adapun 12 pengadilan surgawi, Ling Xiao juga pernah mendengarnya. Tempat jauh di dalam lubang batu Fulong adalah divisi Peri Dreamland, salah satu dari 12 divisi pengadilan surgawi. Ini dipelajari dari ingatan Mao Mao. Departemen Peri Dreamland mengendalikan semua mimpi dan mimpi buruk di negeri dongeng. Yang mulia Ratu, apakah Anda memiliki hal lain untuk ditanyakan? Kata boneka logam itu. Kenapa membawanya ke sini? Yu Ying menunjuk Ling Xiao dan bertanya, orang ini seharusnya menerima perintah promosi dalam pertempuran para dewa dari alam naga leluhur. Dan itu adalah urutan emas dari kebangkitan abadi. Hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan Golden Promotion Order yang dianggap memiliki kemampuan menjadi peri warrior. Pengadilan surgawi akan memilih prajurit abadi ini untuk memasuki dunia abadi. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Yang Mulia Ratu. Alasan mengapa putra ini ditransmisikan, saya menyimpulkan bahwa dia mungkin telah mencapai kualifikasi untuk memasuki kuil surga. Untuk memasuki kuil surga, Anda harus berlatih lebih dari 5 seni bela diri.
dan seni bela diri semuanya akan mencapai 5 tingkat kesempurnaan. Kedua, basis kultivasi juga diperlukan untuk mencapai 9 tingkat kesempurnaan di alam pil ilahi. Membutuhkan level garis keturunan setidaknya 3 peringkat demigod. Jelas, pemuda ini memenuhi semua persyaratan. Petik 2. Boneka logam itu menjawab. Ling Xiao sepertinya mengerti. Saat dia bergegas keluar dari pengepungan, kultivasinya baru saja menembus ke tingkat kesempurnaan ke-9 di alam pil divine. Lengkapi semua persyaratan, jadi akan dikirim. Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja itu bagus. Boneka logam itu melanjutkan, kamu akan mendapatkan kode rahasia surgawi Dao tertinggi. Gabungkan 9 kehendak seni bela dirimu menjadi kehendak Dao surgawi yang lebih maju. Surga mengendalikan 12 kekuatan yang menakutkan. Meskipun Anda hanya memahami 9 jenis seni bela diri, itu sudah cukup. Dengan lebih dari 5 jenis, Anda dapat berlatih kode rahasia surga. Petik 2. Kehendak surga. Ling Xiao hampir jatuh dari matanya. Apa kehendak surga? Itu adalah salah satu wasiat tertinggi yang dikabarkan. Menurut legenda, langit dan bumi berputar, dan semuanya mengikuti jalan surga. Terlepas dari waktu, ruang, elemen, del, semua mengikuti jalan surga. Oleh karena itu, ini adalah semacam keberadaan menakutkan yang melampaui kehendak waktu. Jika kita mengatakan bahwa kehendak waktu dan kehendak ruang adalah kaisar dari kehendak seni bela diri, maka kehendak surga adalah Tuhan. Perbedaannya terlalu besar, hanya saja Ling Xiao tidak pernah berpikir bahwa akan ada keinginan seperti itu di dunia ini. Jika prajurit itu menguasai wasiat ini, itu akan mengerikan. Berikan padaku sekarang, Ling Xiao bertanya dengan penuh semangat. Boneka logam itu melirik Yu Ying, ragu-ragu sejenak, dan berkata, kamu adalah teman yang mulia ratu, tetapi aturannya juga ditetapkan oleh yang mulia. Jika Anda ingin mendapatkan kode rahasia surga, Anda harus lulus ujian kami. Jika gagal, tetap tidak bisa diberikan. Anda harus tahu bahwa kode rahasia surga adalah kode misterius yang dibuat oleh raja-raja surga dari dinasti masa lalu. Setelah kode rahasia surga berhasil dikultivasikan, maka setelah dipromosikan menjadi kuasa kaisar, Anda dapat berevolusi ke alam surga. Bahkan hukum tertinggi surga, apakah misteri tertinggi? Semakin banyak seni bela diri yang Anda kuasai, semakin tinggi tingkat keberhasilan mengolah rahasia surga. Oleh karena itu, setidaknya ada 5 macam ilmu silat yang harus dikuasai. Ayo, coba saya lihat, Anda memiliki beberapa di antaranya. Petik 2. Ling Xiao mengangguk, melepaskan 9 kehendak seni bela dirinya. Melahap, Mars, kehidupan, ruang dan waktu, hantu, dunia, cara ajaib, cara-cara jahat, pola suci, 9 seni bela diri, 9 warna cahaya yang berbeda muncul. Dengan bantuan kehendak seni bela diri, 9 kehendak terintegrasi dengan sempurna. Ada sinar cahaya yang tajam di mata golem logam itu. Ini benar-benar mengejutkan. Anda benar-benar menguasai kehendak langit dan bumi. Kehendak langit dan bumi, itu sendiri mengandung semua kehendak unsur. Dapat dikatakan bahwa ada lebih dari 9 jenis tekad yang benar-benar Anda kuasai. Itu bagus, bahkan yang mulia tidak memiliki bakatmu. Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan mengolah kode rahasia jalan surga. Petik 2. Yu Ying mendengus dingin. Ahem, bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Jangan terlalu banyak berpikir. Ling Xiao batuk kering dan tersenyum. Kamu tidak harus rendah hati, kamu adalah pelindungku, semakin kuat kamu, semakin bahagia aku. Moon Shadow sebenarnya sangat menghela nafas. Meskipun dia telah kehilangan sebagian ingatannya, dia masih bisa mendengar betapa sulitnya mengolah kode rahasia jalan surga. Ada 5 persyaratan minimum, dan itu bukan hanya 5 seni bela diri. Ia harus mampu berintegrasi. Yang paling aneh adalah bahwa basis kultivasi tidak dapat mencapai kaisar semu, dan tingkat garis keturunan diperlukan untuk mencapai peringkat semi-ilahi atau lebih tinggi. Berapa banyak orang yang dapat memenuhi persyaratan ini? Apalagi ini adalah kondisi yang paling mendasar. Jika Anda ingin berlatih kode rahasia surga, Anda masih harus lulus ujian di sini. Bayangkan bahwa tes ini tidak mudah. Tapi apakah dia akan takut? Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Anda harus mencoba untuk mengetahuinya. Oke, jangan banyak bicara. Bisakah kamu melihat pintu di depan?
Masuk dari sana dan Anda akan menghadapi cobaan, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, keluar saja melalui pintu cahaya lain. Bahkan jika Anda berhasil, Anda akan mendapatkan kode rahasia surga. Bahkan aku tidak bisa mengendalikan ini. Ini diatur oleh Yang Mulia Ratu. Jadi saya tidak berpikir saya bisa membuka pintu belakang untuk Anda, jadi berhati-hatilah. Ujian di dalam akan mengancam jiwa, dan Anda dapat memilih untuk menyerah. Kalau tidak, begitu Anda masuk, tidak ada yang bisa membantu Anda. Semuanya tergantung pada Anda. Petik 2. Mungkin karena Moon Shadow, Metal Puppet 102 menjelaskannya dengan sangat detail. Apakah waktu di dalam sama dengan di luar? Ling Xiao bertanya. Berbeda, boneka logam itu berkata, waktu di luar hampir stagnan dibandingkan dengan di dalam. Bahkan jika Anda tinggal di dalam selama sebulan, di luar hanya 1 detik. Tentu saja Anda bisa tinggal di dalamnya paling lama sebulan. Jika terlalu lama, itu akan ditransmisikan secara langsung, yang merupakan kegagalan. Petik 2. Ling Xiao menghela nafas lega. Alasan mengapa dia ingin mengajukan pertanyaan ini adalah karena dia khawatir Pulau Zulong akan berubah. Setelah tinggal terlalu lama, tidak ada seorang pun di Pulau Zulong yang tahu apa yang akan dilakukan Dewa Naga Agung. Itu selalu merupakan bahaya tersembunyi. Dengan cara ini, kita dapat yakin bahwa pada dasarnya tidak ada masalah. Dunia abadi memang dunia abadi. Surga layak menjadi surga. Ini benar-benar sulit. Tapi apa yang dia bahkan tidak bisa mengerti adalah mengapa pengadilan surgawi yang begitu kuat akan dikalahkan oleh klan peri. Hanya bisa dikatakan bahwa klan peri yang licik mungkin lebih menakutkan. Senior, aku masuk. Mata Ling Xiao sangat tegas. Kehendak surga, tekad ini yang diimpikan oleh banyak orang. Itu benar-benar memungkinkan dia untuk mendapatkannya. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ini adalah kesempatan besar. Saya berharap Anda sukses, anak muda. Boneka logam itu mengangguk. Meskipun suaranya tidak emosional, masih ada emosi dalam kata-katanya. Aku menunggumu di luar. Moon Shadow bermaksud berjalan-jalan di sini, mencari ingatannya yang hilang. Dia memiliki terlalu banyak hal untuk diingat. Itu semua protos sialan yang melukainya dengan parah dan membuatnya melupakan banyak kenangan. Bagus, Ling Xiao tidak ragu-ragu, dan berjalan ke Guangmen dengan kaki terangkat. Yang mulia, siapa dia? Boneka logam itu menatap Moon Shadow dan bertanya. Lelakiku, Yu Ying tersenyum. Pria, boneka logam itu tampak sangat terkejut. Yang mulia ratu, yang tidak memasuki orang asing dan membenci semua pria, sebenarnya akan menyukai seorang pria. Ini terlalu aneh. Itu terlalu mengejutkan. Apakah kamu sangat terkejut? Kamu bisa melihat bakatnya, lelakiku tidak buruk, dia akan sukses. Yu Ying tersenyum. Ya, dia adalah pemuda terbaik yang pernah kutemui. Boneka logam itu tersenyum. Saya tidak tahu sudah berapa tahun saya ditempatkan di sini. Saya juga menemukan banyak anak muda memasuki tantangan. Tapi pada dasarnya semua gagal. Oke, bawa aku berkeliling, perkenalkan tempat ini padaku, dan biarkan aku mengingatnya perlahan. Moon Shadow Rotia, Yang Mulia Ratu. Petik 2. Ling Xiao memasuki gerbang cahaya. Setelah beberapa saat, adegan perang muncul di sekitar. Berkelahi, darah, bertarung, berteriak, semuanya sangat putus asa, sangat menakutkan. Dia kecil, berdiri di medan perang. Tampaknya menjadi seorang prajurit kecil, sangat sulit untuk bertahan hidup di sini. Tapi saat berikutnya, Ling Xiao tersenyum. Tes semacam ini, untuk seseorang dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat, pada dasarnya adalah pediatri. Ini adalah halusinasi. Hal ini untuk membuat Anda takut dan putus asa. Jika kekuatan jiwa Anda tidak cukup, tekad Anda tidak cukup kuat, akan menghasilkan Perseverance Demon, dan binasa sejak saat itu. Tetapi bagi Ling Xiao, ini bukan apa-apa. Pada saat berikutnya, lingkungan sekitarnya berubah. Mungkin keputusasaan dan ketakutan yang tidak bisa membuat Ling Xiao menyerah, maka ujian kedua pun muncul. Ini adalah tempat bunga persik. Rakyat sederhana, pemandangan, orang-orang menjalani kehidupan yang sederhana dan bersahaja, tetapi sangat bahagia. Tidak perlu sakit, tidak perlu mendesah, ada senyum di wajahnya. Ladang bunga persik yang damai. Semuanya tampak begitu indah dan begitu damai. Mengendus aroma segar di udara, Ling Xiao memiliki ide untuk menghabiskan seumur hidup di sini. Kakak, kenapa aku belum bertemu denganmu?
Tiba-tiba, sebuah suara berdering. Ling Xiao berbalik untuk melihat. Dia adalah gadis kecil yang pemalu, baru berusia 7 atau 8 tahun. Dia terlihat sangat lucu. Aku datang dari luar, kamu tentu saja tidak mengenaliku. Ling Xiao tersenyum dan berkata, saya tidak tahu mengapa atau mengapa saya datang ke sini. Saudaraku, saya tidak berpikir Anda terlihat seperti orang jahat. Pergi ke desa kami. Kami sudah lama tidak melihat siapapun di luar. Anda pasti akan disambut dengan hangat. Petik 2. Gadis kecil itu tersenyum penuh semangat. Ngomong-ngomong, namaku Xiao Fang. Oke, Ling Xiao mengangguk dan mengikuti Xiao Fang ke desa. Karena ini adalah tes, itu pasti tidak sesederhana itu. Dia hanya perlu mengikuti tes. Tamu dari desa. Penduduk desa sangat antusias ketika mereka melihat Ling Xiao. Apakah itu orang tua, anak-anak atau orang muda, mereka sangat senang. Berteriak untuk perjamuan. Saat malam tiba, pesta api unggun akbar dimulai. Ling Xiao benar-benar tenggelam di dalamnya. Terpengaruh oleh antusiasme orang-orang ini. Mereka sederhana, baik dan antusias. Orang tidak bisa tidak tergerak. Ling Xiao bisa merasakan bahwa ini bukan ilusi, ini adalah dunia nyata. Dia seharusnya dipindahkan ke dunia kecil. Orang-orang ini tidak palsu, mereka semua nyata, darah dan daging. Tetapi lebih dari itu, semakin Ling Xiao merasakan sesuatu yang buruk. Di tengah malam, jamuan makan selesai dan semua orang tidur di alun-alun. Ling Xiao juga tidur di sana. Tapi dia lebih berhati-hati, karena dia sulit untuk mempercayai orang. Bahkan penduduk desa yang begitu sederhana. Dia hanya memiliki satu kehidupan, bahkan dengan tambahan rambut monyet yang menyelamatkan nyawa, hanya ada 2. Jika mati, tidak ada yang tersisa. Dia tidak bisa berhati-hati. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan mendekat. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa penduduk desa yang sederhana mendekatinya secara tak terduga. Ada senyum menyeringai. Domba gemuk lain telah tertipu. Cepat, bunuh dia dan beri hormat kepada Dewa Taoyuan. Kesederhanaan telah menjadi mengerikan. Kecantikan telah menjadi horor. Antusiasme berubah menjadi niat membunuh. Semuanya berubah begitu tiba-tiba. Sulit bagi Ling Xiao untuk beradaptasi. Ling Xiao tiba-tiba membuka matanya dan menatap penduduk desa yang datang. Mendesah dan berkata, saya sangat berharap bahwa Anda di siang hari adalah yang asli. Berhenti bicara omong kosong, mati. Xiao Fang lah yang melakukan langkah pertama. Xiao Fang memegang pisau tajam dan membanting ke arah Ling Xiao. Kekuatannya sangat kuat, dan kecepatannya juga sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan Ling Xiao, itu masih jauh di belakang. Ling Xiao dengan mudah menghindari serangan Xiao Fang. Melihat mata gadis itu penuh kegilaan. Ini aneh, sangat berbeda dengan siang hari. Mati untukku. Seseorang membunuhnya lagi, satu persatu. Setiap penduduk desa di Taohuayuan ini adalah seorang master. Mereka semua adalah penguasa ranah pil dewa. Mereka sepertinya marah dan membunuh Ling Xiao. Seolah benar-benar lupa apa yang terjadi di siang hari. Ling Xiao sekarang memiliki 2 pilihan. Pertama, kurang hemat tenaga, dan langsung membantai semua orang di sini. Dengan kekuatannya, dia bisa melakukannya dengan mudah. Kedua, mencari tahu apa yang terjadi, dan kemudian memecahkan masalah, tetapi membutuhkan waktu dan usaha dan tidak senang. Prajurit normal harus memilih yang pertama. Lagi pula, di mata pejuang, kehidupan manusia seperti suatu keharusan. Terlebih lagi, orang-orang ini masih melakukannya. Tapi Ling Xiao tidak bisa melakukannya. Karena dia bisa merasakan bahwa ini adalah orang-orang dari daging dan darah. Pada siang hari, kebaikan mereka pasti tidak pura-pura. Ini adalah perasaan dari hati. Pasti ada yang salah. Biarkan orang-orang ini berubah di tengah malam. Titik. Di luar, di kuil surga. Kecuali wayang nomor 102. Masih banyak boneka lainnya. Masing-masing memiliki nomor 103, 104, 105 dan seterusnya. Di depan mereka adalah layar kristal besar. Di atas, itu semua yang dihadapi Ling Xiao. Moon Shadow juga menonton. Bagaimana dia akan memilih? 103 bertanya, bagaimana memilih untuk lulus? Yu Ying juga bertanya. 102 tersenyum dan berkata, apapun, tidak ada jawaban standar, terlebih lagi di arena, dan hal yang sama berlaku dalam kehidupan. Karena itu, apapun yang dia pilih, selama dia melewati level, tidak ada yang salah.
Tapi jika gagal, itu salah. Hanya saja pilihan yang berbeda akan menghadapi masalah yang berbeda. Kesulitannya juga berbeda. Membunuh secara langsung mungkin merupakan pilihan terbaik. Tapi manusia sentimental dan acuh tak acuh terhadap pembunuhan. Saya tidak menyukainya. Apa perbedaan antara orang seperti itu dan klan-klan dan klan Tulhu? Namun, saya juga tidak bisa menghalanginya. Jika dia bisa melewati jalan itu, saya tetap menghormatinya. Petik 2. 104 tersenyum dan berkata, saya merasa bahwa Anda sangat gugup, Anda harus berharap dia akan lulus. Ya, saya sangat berharap dia akan lulus. Anak ini sangat berbakat. Jika dia ditanam di sini, sayang sekali. 102 menghela nafas. Mereka tidak memiliki ekspresi apapun, tetapi mereka dapat mengekspresikan perasaan mereka melalui kata-kata dan mata. Dia pasti akan memilih untuk mencari tahu situasinya. Bahkan jika dia ingin membunuh, dia harus mencari tahu situasinya. Saya tahu teman, dia benci digunakan oleh orang lain untuk menjadi mesin pembunuh. Petik 2. Kata bayangan bulan. Semua orang melihat ke layar. Dalam gambar, Ling Xiao tidak membunuh siapapun. Dia membuat semua orang pingsan dengan caranya sendiri. Kemudian, tunggu sampai subuh. Setelah fajar, semuanya kembali normal seperti yang diharapkan. Dia memberitahu semua penduduk desa ini. Penduduk desa benar-benar lupa apa yang mereka lakukan di malam hari. Pada saat ini, sesosok muncul. Itu nomor 102. Kamu keluar. Nomor 102 berkata dengan dingin, sebagai seorang pejuang, kamu terlalu baik. Karakter seperti itu akan membuatmu tetap dalam krisis. Saya tidak tahu hari apa saya akan mati lalu, bagaimana cara melewati jalan surga. Petik 2. Hehe, jika saya ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, saya lebih baik disingkirkan. Ling Xiao mencibir, dan, kamu bukan nomor 102, apakah kamu pikir aku tidak melakukan apa-apa sepanjang malam? Hanya menunggu di sana, Anda adalah Dewa Taoyuan di mulut mereka, kan? Di malam hari, kekuatan Anda dapat digunakan untuk mengendalikan penduduk desa, membunuh teman mereka, dan membunuh orang yang lewat. Memberi Anda kekuatan kebangkitan. Jika saya membunuh mereka semua, Anda harus menjadi orang yang paling bahagia. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan darah dan jiwa seluruh desa. Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Anda hanya dapat menggunakan trik membosankan ini. Oke, sekarang semuanya harus berakhir. Mimpi buruk desa ini juga harus berakhir. Mati untukku. Petik 2. Ling Xiao tiba-tiba membuka mata iblis, dan teknik murid yang menakutkan menyelimuti Dewa Taoyuan. Dewa Taoyuan berteriak ngeri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tidak ada yang bisa melewati jalan ini. Boneka logam di luar juga terkejut. Memang, tidak ada yang pernah bisa melewati jalan ini. Kekuatan roh Dewa Taoyuan sangat kuat, dan telah mencapai tingkat ke-9 dari Kaisar Semu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Dewa Taoyuan dalam kekuatan roh. Dapat dikatakan bahwa tidak ada penguji yang masuk ke sini yang dapat menghancurkan Dewa Taoyuan dalam kekuatan roh, jadi dia tidak dapat dilenyapkan sama sekali. Tapi Ling Xiao melakukannya. Hasil ini, tidak ada yang memikirkannya. Dia lulus ujian tanpa membunuh siapapun. Ini benar-benar hal yang aneh. Bunuh orang yang harus dibunuh, selamatkan orang yang harus diselamatkan, hidupnya sederhana. Beberapa boneka logam tertawa, jelas sangat terkejut. Jalan semua keluar dari pejuang. Selama Anda bisa melewati level, tidak ada yang benar-benar peduli dengan metode apa yang Anda gunakan. Tidak peduli seberapa kejamnya, tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi Ling Xiao masih memiliki intinya sendiri di dalam hatinya. Anak ini, saya sangat optimis. Sebenarnya, level pertama ini adalah yang paling sederhana, tetapi juga yang paling sulit. Dia memilih cara yang paling sulit untuk menyelesaikan permainan. Tapi dengan proses yang sederhana untuk membersihkan bea cukai. Sungguh jenius. Saya tidak tahu apakah itu akan mengejutkan kita lagi lain kali. Petik 2. Mengucapkan selamat tinggal kepada penduduk desa di desa Taoyuan, Ling Xiao melanjutkan perjalanannya. Selamat, kamu lulus level pertama. Tiba-tiba sebuah suara muncul di benak saya, suara 0. 102. Ling Xiao mengangguk. Level pertama yang harus diuji adalah kemampuan prajurit untuk memecahkan masalah. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, selama masalah diselesaikan dengan sukses pada akhirnya, itu akan berlalu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada tingkat kedua.
Seharusnya tidak ada jawaban standar juga. Semuanya tergantung pada pilihan Anda sendiri. Di depan, adalah gerbang cahaya kedua. Ling Xiao hendak masuk ketika dia tiba-tiba melihat sosok mengejarnya. Ini Xiao Fang, kakak, kamu bisa membunuh kami, tetapi kamu tidak melakukannya. Ambil benda ini permintaan maaf kami. Xiao Fang mengeluarkan sesuatu. Ini adalah medali giok bersinar dengan lampu hijau. Namanya Taoyuan Zixin. Saudaraku, dengan benda ini, Anda dapat memasuki desa Taoyuan kapan saja, atau Anda dapat memanggil salah satu dari kami. Di desa Taoyuan, orang-orang tinggal di pengrajin terampil dari semua lapisan masyarakat, mungkin Anda akan membutuhkannya. Petik 2. Xiao Fang berkata, terima kasih banyak. Ling Xiao tidak menolak. Hal ini, dia pantas mendapatkannya. Dia menyelamatkan desa Taoyuan, dan itu normal untuk memegang benda ini. Jantung Taoyuan memiliki efek lain, yaitu menciptakan lingkungan yang sangat cocok untuk kultivasi. Alam kultivasi di mana manusia dan alam adalah satu, dan hal-hal dilupakan. Bagi para pejuang, ini sangat berguna, tetapi tidak terlalu penting bagi kami. Petik 2. Orang-orang di desa Taoyuan jelas lebih menikmati hidup sederhana, dan seni bela diri bukanlah persyaratan wajib bagi mereka. Yah, begitu, selamat tinggal Xiao Fang, aku harap kita masih memiliki kesempatan untuk bertemu denganmu lagi. Ling Xiao melangkah ke gerbang cahaya kedua. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya di ruang rahasia. Ruang rahasia tampaknya menjadi organ yang bergerak, dan terus-menerus ditutup. Dinding di kedua sisi bergerak ke tengah. Ling Xiao mencobanya, tetapi dengan salah satu pukulannya sendiri, dia tidak bisa menghancurkan dinding menjadi berkeping-keping. Dinding berhenti, dan suara nomor 102 berdering lagi. Di ruang rahasia ini, ada beberapa set seni bela diri tingkat dewa. Anda dapat memilih dan mempraktekkannya sesuai dengan kebutuhan Anda. Tetapi premisnya adalah Anda harus menemukannya terlebih dahulu, lalu mendapatkannya. Selain itu, dalam waktu 3 bulan, pelatihan itu berhasil. Ruang rahasia akan otomatis berjam-jam. Jika tidak, Anda akan mati di sini. Jadi, mari kita mulai. Petik 2. Suara itu menghilang. Ling Xiao tertawa. Dengan kata lain, dibutuhkan waktu 3 bulan untuk menutup dinding sepenuhnya. Ini terlalu sederhana untuknya. Ini tidak masalah sama sekali. Sekarang seni bela diri apapun, ia harus berlatih dengan sukses. Waktu terlama tidak akan melebihi 7 hari. 3 bulan lebih dari cukup. Hanya saja saya tidak tahu apa itu seni bela diri. Ternyata menjadi kelas atas tingkat dewa. Itu secara alami seni bela diri akan menjadi unik atau seni bela diri garis keturunan lebih baik. Bagaimanapun, seni bela diri biasa tidak sebagus keduanya. Ling Xiao membuka mata Tai Chi, mencari keberadaan seni bela diri di mana-mana. Efek mata Tai Chi terungkap pada saat ini. Menemukannya dengan mudah. Namun, masalahnya adalah, seni bela diri ini sebenarnya terkunci di kompartemen rahasia. Jika Anda ingin mengeluarkannya, Anda harus membuka kompartemen rahasia terlebih dahulu. Dia relatif mahir dalam pola dan formasi suci. Tapi dari segi agensi, itu tidak begitu bagus. Dia pertama kali menggunakan kemampuan perspektif mata Tai Chi. Saya menemukan seni bela diri yang paling cocok untuk saya. Ini adalah semacam kehendak seni bela diri, yang disebut telapak Bei Ming Sen. The Palm of the North Underworld adalah seni bela diri kemauan yang berisi keinginan untuk melahap kehendak. Saat ditampilkan, itu bisa menyedot apa saja, bahkan esensi sejati dan darah lawan. Ini sangat menakutkan, jika telapak tangan Dewa Ming Utara dapat digabungkan dengan telapak api iblis. Itu akan menarik, satu menyebalkan, satu membunuh. Bekerja sama dengan benar, karena Bei Ming Sen Zhang adalah master seni bela diri, itu hanya dewa kelas menengah. Seni bela diri biasa adalah kelas atas para dewa. Grade ini sama dengan Demon Flame Palm saat ini. Demon Flame Palm berisi 3 kehendak seni. Bela diri, api, racun, dan sihir. Telapak tangan Dewa Ming Utara hanya menelan semacam kehendak, tetapi nilainya sama, yang menunjukkan titik menakutkannya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan seni tombak Dewa Perang. Tapi God of War Spear Art mengkonsumsi terlalu banyak. Jadi tidak bisa digunakan sebagai metode serangan berdiri, hanya bisa digunakan saat putus asa. Oleh karena itu, Ling Xiao merasa tepat untuk tingkat Palm of the North Sea God. Memilih telapak tangan Dewa Ming Utara, langkah selanjutnya adalah mengeluarkannya.
Ling Xiao mengeluarkan jantung Taoyuan dan langsung memanggil Xiao Fang. Tanyakan Xiao Fang Taoyuan Village apakah ada yang mahir dalam organ. Xiao Fang menjawab ya. Kemudian dia memberitahu nama Ling Xiao. Ling Xiao memanggilnya. Orang ini disebut regu angkutan umum, dan dia sangat mahir dalam boneka organ. Ling Xiao pusing dengan mekanisme grid rahasia, dia membukanya hanya dalam beberapa detik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Anda memiliki rahmat yang menyelamatkan hidup bagi kami. Kelas angkutan umum tersenyum dan pergi. Kemudian, Ling Xiao mengambil telapak tangan Dewa Ming Utara dan mempelajarinya dengan cermat. Dia cukup yakin bahwa hal-hal ini, tentu saja, semakin cepat mereka berlatih dengan sukses, semakin baik. Dia bahkan belajar tentang teknik tombak perang Dewa Telapak Ming Utara, yang satu tingkat lebih rendah dari teknik tombak perang Dewa, belum lagi. 3 jam kemudian, ada senyum di sudut mulutnya. Hampir, ini jauh lebih sederhana daripada yang dia pikirkan. Di luar, nomor 102 dan Yu Ying sedang menonton adegan ini. Saya tidak tahu apakah dia bisa berhasil memahami dalam 3 bulan. Nomor 102 bertanya, 3 bulan, jika butuh 3 bulan untuk memahami, maka dia tidak akan mau lulus ujian berikutnya. 103 menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tahu, level di sini lebih sulit daripada level masing-masing. Waktunya sudah ditentukan, semakin banyak waktu yang dihabiskan di sini, semakin sedikit waktu yang akan ada. Jika Anda tidak dapat melewati bea cukai dalam waktu 1 bulan, tidak ada harapan. Selama lebih dari sebulan, meskipun bakatnya bagus, itu jauh dari persyaratan kode rahasia surga. Petik 2. Aturan siapa ini? Sangat mesum. Yu Ying mau tidak mau bertanya. Semua boneka memandang Moon Shadow, mata mereka rumit. Bukan, itu aku. Yu Ying tersenyum pahit. Ini Anda, Yang Mulia. Beberapa boneka logam mengangguk satu demi satu, kamu mengatakan di awal bahwa level ini harus sedikit lebih sulit, lebih baik tidak dibanjiri. Mengangguk dan berkata, pernah ada seorang pejuang yang melewati level ini dalam sebulan, yang merupakan rekor, tetapi dia masih gagal mendapatkan rahasia surga. Oleh karena itu, 1 bulan sebenarnya harus menjadi persyaratan minimum. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia gagal. Petik 2. Semua orang terdiam. Kesulitan ini benar-benar hebat. Moon Shadow juga menyesalinya. Mengapa dia menetapkan tingkat kesulitan begitu tinggi? Jika sedikit lebih rendah, itu tidak akan terjadi. Di ruang rahasia, Ling Xiao merasa bahwa dia secara bertahap menyentuh pintu di dalamnya. Menurut kemajuan ini, tidak butuh 7 hari, selama 3 hari 3 malam, dia harus bisa menyelesaikan tugas. Kunci telapak tangan Dewa Ming Utara adalah menelan surat wasiat. Potensi melahap wasiat yang sepenuhnya meledak dan diterapkan pada pertempuran, membuat seni bela diri tidak hanya akan digunakan untuk membantu. Oleh karena itu, untuk memahami, seseorang harus memulai dengan melahap kehendak. Palm of the North Underworld hanyalah sebuah metode. Dengan keterampilan dasar, metodenya mudah dikuasai. Sehari kemudian, Ling Xiao tiba-tiba membuka matanya. Tangan kanannya tiba-tiba menghasilkan kekuatan menelan yang mengerikan. Bahkan dinding batu mulai bergetar, seolah-olah diserap. Begitulah rasanya, hampir. Dia telah menyentuh ambang pintu. Ini hanya 1 hari di masa lalu. Di luar, semua orang termasuk Yu Ying tercengang. Monster macam apa orang ini? Dia baru saja melihat ambang pintu hanya dalam 1 hari. Yang Mulia, di mana Anda menemukan monster seperti itu? Hanya dalam 1 hari, dia benar-benar mencapai prestasi seperti itu. Bisakah dikatakan bahwa pengadilan surgawi kita benar-benar perlu dihidupkan kembali? Petik 2. Omong kosong, itu laki-laki saya, bagaimana saya bisa melakukannya tanpa kemampuan ini? Sapi melanggar, boneka tidak bisa lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan pertahanan Ling Xiao melawan langit. Belum pernah melihat penjahat seperti itu. Bahkan Yang Mulia tidak bisa mencapainya. Di ruang rahasia, Ling Xiao menutup matanya lagi. Yang sudah kita kuasai sebelumnya adalah dasar-dasarnya, langkah selanjutnya adalah metodenya. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik. 2 hari kemudian, Ling Xiao membuka matanya lagi. Telapak dunia bawah utara, tangan kanannya ditampar lagi. Kekuatan menelan meledak, dan dinding yang tidak bisa dihancurkan sebenarnya dipelintir dan diubah bentuknya dengan menelan. Telapak tangan Dewa Ming Utara berhasil dibudidayakan. Dalam hal kerusakan, mungkin tidak sebagus Demon Flame Palm, lagi pula,
itu baru mencapai awal kultivasi. Tapi efek spesialnya tidak ada bandingannya dengan Demon Flame Palm. Kurang dari 3 hari, Ling Xiao tersenyum, dan hanya dalam 2 hari 2 malam, dia telah berhasil mengolah telapak tangan Dewa Ming Utara. Saya tidak tahu bagaimana level ini. Tersenyum, saat berikutnya, ruang rahasia menghilang, dan sebuah lorong muncul lagi. Selamat, kamu lulus level kedua. Suara di benaknya terdengar lagi. Ling Xiao mengkonfirmasi bahwa dia telah melewati level kedua. Kesulitan tingkat kedua sebenarnya sangat tidak normal. Namun, pemahaman Ling Xiao bahkan lebih menakutkan. Kesulitannya sangat berkurang. Orang ini terlalu jahat, meskipun Wayang tidak memiliki ekspresi. Tapi keterkejutan yang terungkap dalam kata-kata itu masih sangat nyata. Lewati pas kedua dalam 2 hari 2 malam. Tuhan tidak lain adalah itu. Harapan saya untuknya benar-benar semakin besar. Saya harap saya tidak akan diblokir di masa depan. Kecerdasan anak ini terlalu kuat. Menyerahkan kode rahasia surga kepadanya, itu pasti tidak akan sia-sia. Petik 2, nomor 102 berkata dengan penuh semangat. Berapa tahun mereka menunggu di sini? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat ketika mereka akhirnya bertemu dengan orang yang begitu berbakat? Di depan, adalah gerbang cahaya ketiga. Ling Xiao tidak ragu-ragu dan langsung masuk. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya di atas sebuah arena. Cincin itu sangat besar, dengan radius 10.000 meter. Diperkirakan pertempuran ini mungkin pertempuran. Bagaimanapun, arena selalu terkait erat dengan kompetisi. Benar saja, sebuah boneka muncul di atas ring. Boneka ini terlihat sangat mirip dengan No. 102. Segera setelah itu, ada suara di benaknya. Kalahkan dia, kamu bisa melewati level, batasi waktu, 1 bulan. Apakah butuh waktu 1 bulan? Ling Xiao tersenyum sinis. Boneka itu sangat kuat dan telah mencapai puncak setengah langkah Kaisar Semu. Lebih menakutkan dari Yun Longwu. Tapi ini sebenarnya bukan masalah bagi Ling Xiao. Namun, begitu pertempuran dimulai, Ling Xiao menyadari bahwa itu tidak benar sama sekali. Kecuali Palm of the North Underworld, semua serangannya yang lain sama sekali tidak efektif melawan boneka ini. Dan karena kurangnya kemahiran di telapak Ming Utara, kerusakan yang ditimbulkannya sangat terbatas. Alih-alih mengalahkan lawan, ia terlempar dari ring oleh lawan. Menarik, ternyata ada larangannya. Nggak heran kalau harus dikalahkan dalam waktu sebulan. Ling Xiao tersenyum. Melalui pertempuran, dia mengerti sedikit. Setiap serangan yang tersisa tidak akan efektif terhadap boneka ini. Hanya Palem Hades Utara yang memiliki efek. Dengan kata lain, dia akan menggunakan telapak tangan Dewa Ming Utara untuk menghancurkan lawan. Metode lain tidak berguna. Memikirkan hal ini, Ling Xiao tersenyum. Apakah level ini untuk menguji akarnya? Semakin baik fondasinya, semakin cepat latihan seni bela diri. Tingkat pertama adalah kebijaksanaan. Tingkat kedua adalah pemahaman. Tingkat ketiga adalah akar. Ini adalah pertandingan yang bagus. Ujian seorang pejuang jelas merupakan rencana yang dibuat setelah dipelajari dengan cermat. Tidak buruk, cukup bagus. Saya tidak tahu penilaian seperti apa yang akan tersedia selanjutnya. Ling Xiao tersenyum, 7 hari kemudian, Beiming Shenzang berhasil dipromosikan dari entry level ke level Dacheng. Sheng Sheng menelan boneka itu hingga bersih. Esensi energi ini benar-benar membuatnya menyelesaikan transformasi yang sempurna, dan tingkat kultivasinya langsung meroket menjadi Kaisar Semu setengah langkah. Setengah langkah kuasi Kaisar, benar-benar berbeda dari penyempurnaan alam pil ilahi. Kaisar kuasi setengah langkah berarti bahwa dia telah benar-benar melangkah ke tahap kuasi Kaisar dengan 1 kaki. Kekuatan Yuan sejati telah menjadi jauh lebih kuat. Selanjutnya, kita harus fokus pada peningkatan level garis keturunan. Ide Ling Xiao sangat sederhana, kecuali untuk garis keturunan ketiga, 2 garis keturunan lainnya harus ditingkatkan ke peringkat setengah dewa ke-9. Dengan cara ini, setelah dipromosikan menjadi Kaisar Semu, tingkat garis keturunan dapat langsung diubah menjadi tingkat ke-9 para dewa. Itu perasaan yang sama sekali berbeda. Selamat, kamu lulus level ketiga. Suara di benak saya terdengar lagi, tingkat keempat dan terakhir berikutnya adalah yang paling sulit. Setelah Anda lulus, Anda bahkan akan lulus ujian sepenuhnya. Akan benar-benar mendapatkan kode rahasia surga. Petik 2, Ling Xiao juga sedikit bersemangat ketika mendengar suara ini. Akhirnya ada level terakhir yang tersisa. 3 tingkat pertama mungkin sulit bagi orang lain.
Tapi baginya, tidak ada banyak kesulitan, dan bahkan bisa dikatakan cukup sederhana. Dia percaya bahwa dia juga bisa melewati level keempat. Di luar, Yu Ying menjadi gugup. Level terakhir tampaknya akan berhasil. Tetapi seringkali tingkat yang paling sulit. Di bawah perhatian mereka, Ling Xiao melangkah ke gerbang cahaya keempat. Saat berikutnya, dia menemukan dirinya di alam semesta yang luas. Ada banyak pola aneh di alam semesta. Orang biasa mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Ling Xiao memahami jalan Sein Rune, sehingga dia secara alami dapat melihat bahwa itu adalah Sein Rune dan hukum antara langit dan bumi. Level ini masih pertarungan, tapi yang perlu diingatkan adalah level ini, kamu akan menghadapi ratu kita. Dia sangat kuat, dan dalam keadaan normal, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Yang harus Anda lakukan adalah memahami hukum surga di ruang ini. Gunakan aturan untuk mengalahkannya. Dengan begitu, Anda memenuhi syarat untuk menghubungi kode rahasia surga. Jika tidak, itu membuktikan bahwa Anda tidak memiliki kemampuan untuk mengolah kode rahasia surga. Petik 2. Kali ini nomor 102 menjelaskannya dengan sangat detail. Karena dia juga berharap Ling Xiao bisa lulus. Bagaimanapun, 3 level pertama telah berakhir. Dalam sejarah, hanya 3 orang yang melakukan ini. Hanya saja ketiganya gagal di level terakhir. Dia sangat berharap Ling Xiao bisa berhasil. Karena kinerja Ling Xiao di 3 level pertama jauh lebih baik daripada ketiganya. Ling Xiao mengangguk. Ratu bayangan bulan ada di sana, dia tidak bergerak. Yang harus dilakukan Ling Xiao adalah memahami Dao of Heaven, dan kemudian mengalahkannya. Dengan cara lain, tidak mungkin untuk menang. Ratu bayangan bulan terlalu kuat. Untuk Ling Xiao sekarang, itu benar-benar keberadaan seperti dewa. Sejak saat itu, dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia duduk, buka mata Tai Chi dan amati pergerakan langit dan bumi dan aliran elemen. Dari situ, saya bisa merasakan hukum surga. Meskipun itu hanya hukum langit dan bumi yang disimulasikan oleh sepotong kecil langit dan bumi ini, hanya dengan menguasai ini dimungkinkan untuk mengolah rahasia langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Saya selalu berpikir bahwa kondisi yang ditetapkan oleh Yang Mulia Ratu terlalu keras untuk level ini. Bagi seseorang yang belum pernah bersentuhan dengan jalan surga, hampir tidak mungkin untuk menyadari keberadaan aturan surga sekaligus. Di masa lalu, ketiga orang itu juga jenius yang luar biasa dan brilian, tetapi mereka masih gagal di level ini. Bukan karena mereka terlalu lemah. Ini benar-benar terlalu sulit untuk level ini, 102 melirik Yu Ying, dan menghela nafas. Bisakah saya mengubahnya sekarang? Yu Ying tersenyum pahit. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Anda telah kehilangan banyak memori, dan Anda mungkin bahkan tidak tahu cara mengatur penilaian ini. Mungkin, itu akan merusak masa depannya. Jadi, lupakan saja. Petik 2. Nomor 102 menjawab. Kalau begitu kamu hanya bisa menonton. Yu Ying sedikit tertekan, apa yang dia pikirkan sejak awal, dia benar-benar melakukannya. Di tingkat keempat, Ling Xiao masih duduk di sana. Apa jalan surga? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendalam. Tetapi di bagian kecil surga dan bumi ini, jalan surga telah dikonkretkan. Jika dia bahkan tidak bisa menguasai ini, maka hampir merupakan lelucon untuk merasakan jalan surga yang sebenarnya. Hari demi hari berlalu, waktu setengah bulan penuh. Mata Ling Xiao tiba-tiba menunjukkan cahaya dan garis yang berkilauan. Itu benar, ini adalah perasaan. Aturan surga dianggap sebagai semacam pola suci yang terbentuk secara alami. Mungkin cukup untuk belajar dengan metode Santo Markus. Petik 2. 3 hari lagi berlalu. Ling Xiao akhirnya berdiri. Ternyata yang disebut jalan surga itu sebenarnya hanya semacam pola suci yang menggerakkan langit dan bumi. Sangat bagus untuk mengolah cara Sein Rune saat itu. Petik 2. Dia tersenyum dan menatap Queen Moon Shadow, sudah berakhir. Saat dia menguasai aturan surga di sini, dia bisa menggunakan aturan surga di sini. Ubah Ratu Bayangan Bulan yang sangat kuat menjadi orang biasa. Saat bertarung, itu mudah dikalahkan. Orang ini benar-benar berani memukulku. Yu Ying tersenyum dengan jelas, tapi mulutnya terlihat ganas. Dia benar-benar bahagia. Ling Xiao berhasil menembus level yang begitu sulit. Ini benar-benar tidak terduga dan sangat terkejut. Yang Mulia, Anda seharusnya bahagia. Ayo pergi menemuinya. Nomor 102 berkata dengan penuh semangat. Setelah bertahun-tahun,
seseorang akhirnya lulus semua penilaian mereka. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Pada saat berikutnya, mereka menghilang dari aula Dao Surgawi dan datang ke tempat Ling Xiao berada. Ling Xiao terkejut sejenak, tiba-tiba mengerti bahwa saya lulus ujian. Yu Ying, halo, senior. Mereka tampak hampir persis sama, kecuali boneka logam dengan nomor yang berbeda. Ling Xiao tahu bahwa boneka-boneka ini harus menjaga keberadaan berbagai suku peri. Kalian baik-baik saja, kamu tidak mempermalukan ratu ini. Kamu telah secara resmi lulus penilaian dan memperoleh kualifikasi untuk berlatih kode rahasia surga. Yu Ying berkata dengan bangga, namun, anakmu berani memukulku dan harus kembali. Haha, tidak apa-apa. Ling Xiao berjalan ke Yu Ying dan berkata sambil tersenyum. Untuk permintaan Yu Ying, dia biasanya tidak akan menolak. Kecuali Moon Shadow dikendalikan oleh orang lain. Kamu benar-benar datang, hanya bercanda. Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini semua adalah boneka penjaga pengadilan surgawi ke-12. Kenali mereka. Bayangan bulan diperkenalkan. Setelah berkeliaran di kuil surga, ingatannya pulih sedikit. Temui Tuan Muda. Beberapa boneka tiba-tiba berlutut di tanah dan berkata kepada Ling Xiao. Tuan kecil, Ling Xiao terkejut sejenak. Itu benar, karena kamu telah memperoleh kode rahasia Dao Surgawi. Kamu akan menjadi Tuan Muda Pengadilan Surgawi di masa depan, dan kamu mungkin mewarisi keberadaan Pengadilan Surgawi di masa depan. Sebenarnya, Jenderal, Kaisar Pertama Surga, bahkan adalah tuanmu. Tentu saja, Kaisar telah bereinkarnasi. Tetapi masalah Anda menjadi Tuan Muda Pengadilan Surgawi tidak akan berubah. Petik 2, 102 menjelaskan, ngomong-ngomong, rahasia surga ada di gerbang cahaya di depan, Anda dapat berlatih setelah Anda masuk. Setelah berhasil berlatih, Anda bisa pergi dari sini. Anda dapat memahami aturan surga di tingkat keempat. Maka seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengolah kode rahasia jalan surga. Petik 2, oke, aku pergi. Ling Xiao melengkungkan tangannya, lalu berbalik dan berjalan ke gerbang cahaya. Di dalam gerbang cahaya adalah ruang pelatihan. Di ruang pelatihan, ada sosok yang duduk. Itulah sosok seorang wanita. Ling Xiao terlalu akrab dengan tampilan ini, bukankah ini saudara perempuannya Yuanfei? Napas ini benar-benar persis sama dengan Ratu Bayangan Bulan, tetapi rasanya sangat kuat dan menyesakkan seolah-olah seluruh dunia dikendalikan olehnya. Berdiri di depannya, rasanya seperti menghadapi seluruh alam semesta prasejarah. Hati Ling Xiao sangat terkejut. Di depan keberadaan seperti itu, dia bahkan tidak bisa menandingi semut. Dia adalah debu di alam semesta. Ini seharusnya menjadi tubuh spiritual Moon Shadow. Ling Xiao berpikir, ketika Moon Shadow pergi ke alam dewa, dia meninggalkan tubuh spiritualnya untuk mengendalikan segala sesuatu di pengadilan surgawi. Tubuh spiritualnya sudah menjadi nomor satu di dunia peri. Tapi meski begitu, itu dikalahkan, dan aku benar-benar tidak tahu keberadaan apa yang sedang dihadapi. Memikirkannya, aku merasa mengerikan. Kamu benar, aku adalah tubuh spiritual yang mulia ratu. Dia diubahkan oleh secercah pemikiran ilahi. Aku bahkan rahasia surga, adanya perpaduan antara kesadaran ilahi dan misteri. Petik 2, tiba-tiba, sosok itu berbicara. Apa yang dia katakan pada dasarnya sejalan dengan kesimpulan Ling Xiao, tetapi juga mengejutkan Ling Xiao. Dia tidak menyangka bahwa tubuh spiritual ini akan terintegrasi dengan kode rahasia surga. Jangan kaget, Yang Mulia Ratu meninggalkan dunia peri untuk menemukan keberadaan yang lebih kuat. Untuk menghindari hilangnya kode rahasia surga, tubuh spiritual ditinggalkan untuk perlindungan. Petik 2, kata tubuh rohani. Tubuh roh berkata dengan emosi, saya telah menunggu di sini terlalu lama, terlalu lama. Sayangnya, tidak ada yang bisa datang ke sini. Kamu baik. Anda datang. Saya sangat lega. Misi saya juga harus berakhir. Anda akan menjadi penjaga baru dari kode rahasia surga. Petik 2. Setelah itu, seberkas cahaya diserap ke dalam alis Ling Xiao. Seketika berubah menjadi memori ukuran. Untungnya, lautan jiwa Ling Xiao cukup kuat, jika tidak maka akan terluka sampai mati. Sejumlah besar informasi membanjiri sekaligus, memikirkannya, Anda tahu betapa mengerikannya itu. Kode rahasia kekacauan memasuki lautan jiwanya. Tetapi tubuh spiritual terbang keluar. Itu harus kembali ke pemiliknya. Saya percaya bahwa setelah waktu ini, kekuatan dan ingatan Moon Shadow akan banyak pulih. Dia tersenyum. Saya memejamkan mata dan mulai memahami rahasia surga.
Kode rahasia surga, itu harus menjadi kumpulan cheat tepatnya. Ini termasuk kebangkitan kehendak surga, budidaya alam surga, persepsi aturan surga, dan pengetahuan unik tentang kehendak surga dan sebagainya. Isinya sangat banyak, sangat rinci. Setelah mengolah hal ini, Rana Kuasi Kaisar masa depannya tidak lebih baik daripada khawatir tidak memiliki rahasia pintar. Ling Xiao mulai tenang untuk mengolah kehendak surga. Adapun hal-hal lain, dia masih tidak bisa memahaminya untuk saat ini, jadi itu juga disegel. Kecuali dia telah mengolah kode rahasia Dao Surgawi ke tingkat tertentu, itu akan dibuka. Yang harus dia lakukan sekarang adalah memadatkan 9 kehendak bela diri yang telah dia kuasai menjadi kehendak surga. Dengan cara ini, bahkan memulai, dia bisa pergi dari sini juga. Kohesi semacam ini tentu saja sangat sulit. Semakin banyak angkanya, semakin tinggi kesulitannya. Ling Qiao memiliki 9 kehendak seni bela diri. Jika Anda menambahkan berbagai elemen kehendak yang terkandung dalam kehendak langit dan bumi, akan ada lebih dari selusin jenis. Kesulitannya lebih tinggi. Karena itu, dia tidak bisa membuang waktu. Kehendak surga sangat cocok dengan Tuan Wuhun. Karena dia adalah tekad yang mencakup hampir semua seni bela diri. Kehendak surgawi dapat diubah menjadi kehendak bela diri kapan saja. Dengan kata lain, bahkan jika dia bergabung, dia masih bisa menggunakan kehendak devouring dan kehendak dewa perang di masa depan, dan efeknya akan lebih tinggi lagi. Kecuali itu adalah kehendak yang lebih khusus, terlepas dari aturan surga, itu tidak dapat diubah. Seperti Will of Desolation, kehancuran adalah awal dari segalanya, dan ada pada tingkat yang sama dengan kehendak surga. Tapi ini bukan yang sedang dipertimbangkan Ling Xiao sekarang. Memiliki kehendak surga sudah cukup. Dia mulai merasa, setelah 7 hari penuh, 9 sinar cahaya tiba-tiba bergabung menjadi satu. Itu berubah menjadi cahaya putih. Meskipun hanya ada satu, tidak peduli seberapa kuat atau menyilaukannya, itu jauh melebihi 9 jenis cahaya asli. Tidak hanya itu, yang mengejutkan Ling Xiao adalah bahwa garis keturunan naga leluhur juga telah mengalami perubahan yang luar biasa. Awalnya jiwa bela diri dengan 9 kepala. Sekarang hanya ada 1 kepala yang tersisa. Tapi aura menakutkan itu lebih kuat dari sebelumnya. Ini memberi orang perasaan bahwa nilainya ditingkatkan. Garis keturunan naga leluhur langsung naik dari tingkat ke-6 demigod ke tingkat ke-9 demigod. Melewati 3 level sekaligus. Napas suci membuat orang merasa bahwa naga asli tampak hidup. Anda tahu, garis keturunan ketiga sekarang hanya di tingkat ke-7 dari dewa, dan garis keturunan naga leluhur telah melonjak ke tingkat ke-9 dari dewa. Ini terlalu tak terduga. Satu-satunya cara untuk berhasil di Tiandao Will adalah dengan memulai. Tetapi meskipun itu hanya sebuah pengantar, itu lebih kejam daripada penyempurnaan seni bela diri manapun. Ini adalah kengerian kehendak surga. Kekuatan Demon Flame Palm, Beaming God Palm, dan God of War Spear Art semuanya meningkat pada saat ini. Sekarang kekuatan kehendak surga adalah, bahkan jika itu adalah satu entry, itu mungkin untuk melakukannya. Mau-mau tidak perlu membantu. Petik 2. Ling Xiao tersenyum. Dia bisa merasakan betapa kuatnya dia sekarang. Hanya saja tidak cocok untuk bertarung di sini. Kalau tidak, dia benar-benar ingin mencoba. Tapi instingnya memberitahunya bahwa mengalahkan Zun di Pulau Yunwu seharusnya tidak sulit, dan bahkan bisa dikatakan lebih mudah. Bagaimanapun, dia sekarang adalah kaisar setengah langkah. Ditambah dengan garis keturunan demigod tingkat 9, apakah sulit untuk mengalahkan kuasa kaisar entry level? Sebelumnya, dia harus mengandalkan kekuatan Mau-Mau dan kekuatan Menara Zulong untuk melawan kaisar semu seperti itu, tetapi dia masih ditekan. Meskipun tidak akan mati, tidak mungkin untuk menang. Tapi sekarang berbeda, tanpa bantuan kekuatan eksternal, dia yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaisar semu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Yue Ying. Ling Xiao tersenyum, meninggalkan ruang ini, dan memasuki kembali istana surgawi Dao. Anakmu akhirnya mau keluar. Yue Ying tersenyum. Ling Xiao tinggal di dalamnya selama hampir 2 bulan. Tubuh mental itu. Ling Xiao menemukan bahwa Moon Shadow telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, dan semangatnya lebih penuh. Sudah menjadi satu dengan saya. Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan saya saat ini telah pulih sedikit, dan efek negatif dari pertempuran telah jauh lebih rendah. Saya akan dapat membantu Anda lebih banyak di masa depan. Petik 2. Jalan bayangan bulan. Itu bagus, aku akan kembali. Apa yang akan kamu lakukan?
Ling Xiao bertanya, omong kosong, tentu saja aku pergi bersamamu. Yu Ying tersenyum dan berkata, kamu sekarang adalah harapan kami untuk masa depan surga. Aku akan mengawasimu dengan baik. Baik sekali. Jika Ling Xiao dan Yu Ying harus dipisahkan, dia benar-benar tidak tahan. Tuan muda, sebelum Anda pergi, saya akan memberi Anda hadiah. Nomor 102 mengeluarkan penjahat logam, saya membuat ini, meskipun tidak sebagus yang mulia. Tetapi juga memiliki basis kultivasi puncak kuasi kaisar 3 kali lipat. Tuan muda setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri. Petik 2. Terima kasih. Ling Xiao mengambil alih boneka logam seukuran telapak tangan. Sebenarnya, dia tidak membutuhkan barang ini. Karena dia dikelilingi oleh Xiao Hong, Mao Mao, dan Zhao Wutian. Tetapi hal-hal baik tetaplah hal-hal yang baik, dan menjaganya pasti akan berguna. Perpisahan, saya harap saya akan melihat Anda lagi di masa depan. Ling Xiao berbalik untuk pergi dan tiba-tiba teringat bagaimana cara keluar. Tuan muda, tidak perlu panik, Seng Xianling dapat mengirimmu kembali ke tempat semula. Ada satu hal lagi yang perlu saya katakan pada Tuan muda. Selain kuil surga, 12 buku pengadilan surgawi semuanya mencari keturunan untuk diri mereka sendiri. Tuan muda mungkin menghadapi persaingan mereka di masa depan. Tetapi jika Anda menonjol dari kompetisi, Anda bisa menjadi pemimpin sejati dari 12 abadi. Petik 2. Saat berbicara, nomor 102 membuka saluran transmisi dengan Seng Xianling. Ling Xiao mengangguk. Surga hilang, tapi sepertinya masih ada, karena kuil surga dan 12 semuanya ada di sana. Bahkan sebagian besar yang kuat telah meninggal. Tapi mereka masih terus mencari keturunan, mencari masa depan. Memikirkan hal ini, Ling Xiao sudah kembali ke dasar danau untuk saat berikutnya. Meskipun lebih dari 2 bulan telah berlalu di sini, namun nyatanya itu hanya 2 detik di dasar danau. Ling Xiao masih terus melarikan diri. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia tiba-tiba ingin mencoba metodenya. Basis kultivasi dipromosikan menjadi kaisar semu setengah langkah, dan garis keturunan naga leluhur dipromosikan ke tingkat ke-9 dewa. Hal yang paling menakutkan adalah munculnya kehendak surga. Semua ini telah meningkatkan efektivitas tempurnya lebih dari sedikit. Dia sekarang kuat, bahkan dia sendiri tidak yakin. Saat Ling Xiao memikirkan hal-hal ini, dia sekali lagi dikepung. Yang kuat dari Pulau Yunwu, yang kuat dari klan laut, dan mereka yang tidak tahu kekuatan mana yang kuat. Mereka mengepung Ling Xiao, masih untuk mengubah para dewa. Nak, kamu melarikan diri. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Aku memberitahumu bahwa kecuali kamu menyerahkan mantra sihir, kamu tidak dapat melarikan diri dari sini. Yun Longwu menunjukkan cibiran dan berkata dengan kejam. Kaisar Zun dari Pulau Yunwu berdiri bersamanya. Saya takut Ling Xiao tiba-tiba menyerang. Bagaimanapun, kekuatan tempur yang ditunjukkan Ling Xiao sebelumnya benar-benar menakutkan, dan dia tidak boleh ceroboh. Nak, beri aku transformasi dewa. Aku berjanji kamu akan pergi dari sini hidup-hidup. Kaisar setengah langkah klan Hai berkata, kamu hanya setengah kaisar semu, di mana kepercayaan diri yang bisa membuatku pergi hidup-hidup. Ling Xiao terkekeh pelan, ayo semua, teknik transformasi dewa ada di tubuhku, datang dan ambil jika kamu mau. Tetapi saya dapat memberitahu Anda sebelumnya bahwa saya tidak memiliki kesabaran untuk bermain dengan Anda. Saya siap untuk membunuh. Petik 2. Takut mati? Berani mengabaikan kita begitu banyak. Meskipun semua orang merasa bahwa Ling Xiao tiba-tiba menghilang selama 2 detik, itu agak aneh. Tapi apa yang bisa dilakukan dalam 2 detik? Tidak bisa melakukan apa-apa. Paman Tuan, aku mengganggumu, seperti barusan, kelilingi dia, ayo bergandengan tangan untuk membunuh anak ini. Yun Longwu berkata kepada Kaisar yang melihat Pulau Yunwu. Tidak masalah. Kaisar Zun Wudao mengangguk, lalu membanting ke arah Ling Xiao. Dalam pertempuran 2 detik yang lalu, dia menekan Ling Xiao. Seharusnya tidak banyak perubahan sekarang. Namun, Yun Wudao Zundi tidak mengharapkannya sama sekali. Kali ini, dia merasakan semacam absurditas ketika dia bermain melawan satu sama lain. Ling Xiao menjadi lebih kuat, dan menjadi sangat kuat, bahkan dia bukan lagi lawan dari pihak lain. Telapak api iblis, ledakan, kedua belah pihak bertarung sekali, dan Kaisar Zun benar-benar diledakkan, lebih dari 10 langkah jauhnya. Pada saat berikutnya, Ling Xiao menggunakan telapak tangan Dewa Ming Utara.
Yun Longwu tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Langsung tersedot. Pada saat ini, Yun Long tidak takut. Karena dia merasa bahwa esensi dan darah sejati di tubuhnya sepertinya akan meninggalkan tubuhnya. Bang! Yun Longwu langsung menabrak telapak Ling Xiao dari Dewa Ming Utara. Kekuatan menelan yang menakutkan membuat darahnya terbang keluar dari pori-porinya. Tulang terbuka di luar tubuh. Adegan itu benar-benar menakutkan. Selamatkan orang. Dengan raungan, kuasi Kaisar Yun Wudao membunuh dengan sekelompok kuasi Kaisar setengah langkah. Ling Xiao tersenyum dan membuang Yun Longwu yang terluka parah. Kemudian telapak tangan Dewa Ming Utara dimainkan lagi. Sekelompok orang tidak bisa mengendalikan esensi sejati mereka lagi. Ling Xiao memegang pistol di tangan kirinya dan menikamnya dengan satu tembakan. Naga api yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar. Menembus tubuh orang-orang itu. Lebih dari selusin Kaisar setengah langkah meninggal secara tragis di tempat. Ling Xiao menelan esensi energi semua orang dan menyuntikkannya ke garis keturunan Menara Jiwa. Garis keturunan Pagoda Jiwa sekarang hanya memiliki 6 peringkat semi-ilahi, tetapi telah menjadi yang terburuk dari 3 garis keturunan. Sekarang harus dipromosikan sesegera mungkin. Selain itu, wasiat pencaksilat yang tertelan juga menyatu dengan wasiat surga. Kehendak surga sesuai dengan dan mencakup banyak kehendak seni bela diri yang berbeda. Oleh karena itu, setelah sebagian besar kehendak seni bela diri ditelan, nilai pengalaman kehendak surga dapat ditingkatkan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ini, kekuatan abadi macam apa ini di bumi? Bahkan untuk mengusir Kaisar Sun, kamu dengan mudah mengalahkan Yun Longwu. Para prajurit yang tidak punya waktu untuk menembak ketakutan. Kekuatan Ling Xiao sudah menakutkan sebelumnya. Sekarang lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah kekuatan ini sudah menjadi Kaisar Semu? Ini juga mengerikan. Lari, lari. Orang ini adalah monster, kita bukan saingan. Kaisar kuasi setengah langkah itu telah bekerja sama untuk berurusan dengan Ling Xiao sebelumnya, dan sekarang melihat bahwa kekuatan Ling Xiao sangat menakutkan, itu jelas ketakutan. Mereka tidak berani melakukannya. Mereka ingin melarikan diri. Pergi. Tidak ada yang mau pergi hari ini, bunuh aku ketika mereka ingin membunuhku. Tidak bisa membunuh sekarang, hanya ingin melarikan diri. Di mana hal yang baik di dunia ini? Petik 2. Sebelumnya, Ling Xiao yang ingin melarikan diri, tetapi sekarang dia telah menjadi musuh. Telapak dunia bawah utara, Ling Xiao melepaskan napas yang menakutkan. Seluruh tubuh menghasilkan kekuatan melahap yang menakutkan. Pada saat ini, dia seperti lubang hitam, menarik semua orang kepadanya. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Membunuh. Seorang prajurit tersedot di depannya, dan Demon Flame Palem dikirim untuk membunuh lagi. Kaisar kuasi setengah langkah yang kuat ternyata sangat rentan di depan Ling Xiao. Hanya dengan telapak tangan, semua pertahanannya bisa dihancurkan. Lonjakan langsung. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan kemauannya, membunuh setengah-setengah kaisar ini akan semudah menginjak-injak semut sampai mati. Dia juga tidak meledakkan kekuatan garis keturunan. Ini serangan sederhana. Telapak Dewa Ming Utara digabungkan dengan telapak api iblis, pada dasarnya satu telapak tangan pada satu waktu. Sialan, berhenti untukku, berhenti untukku. Kaisar Zun dari Pulau Yunwu menjadi gila. Dia tidak bisa mempercayainya, itu adalah kaisar kuasi setengah langkah. Di Fulong Senzu, mereka adalah master top, kecuali Zundi, itu adalah mereka. Tapi sekarang, mereka dibunuh satu persatu seperti semut. Tidak ada cara untuk melawan sama sekali, dan dia bahkan tidak bisa melarikan diri. Ini terlalu menakutkan, hatinya berdarah. Dia adalah kaisar semu, dan dia tidak bisa menyelamatkan orang-orang ini adalah tulang punggung Pulau Yunwu. Jika Anda mati, kekuatan Pulau Yunwu akan melemah 1 poin. Ling Xiao mencibir, tetapi tidak menghadapinya secara langsung. Bunuh saja kaisar kuasi setengah langkah itu. Apakah itu dari Pulau Yunwu atau dari klan laut? Lihat satu, bunuh satu. Tidak butuh waktu lama bagi Bloodline of the Soul Tower untuk dipromosikan ke tingkat ke-7 demigod lagi pula, orang yang membunuh setengah langkah kuasa kaisar. Esensi energi dari kaisar kuasi setengah langkah ini masih menakutkan. Namun, kehendak surga masih belum maju. Itu layak untuk keinginan bela diri tertinggi, dan sangat sulit untuk ditingkatkan sedikit. Yun Longsing takut sejak lama. Saat merawat kakak laki-lakinya Yun Longwu, dia menyaksikan pertempuran itu dengan tercengang. Dia tidak percaya itu benar.
Seorang pemuda berusia awal 20-an, bahkan Kaisar Zun mampu mengusir lagi dan lagi. Ini terlalu tidak normal. Ini hanyalah pembunuhan sepihak. Apakah itu Pulau Yunwu, klan laut atau prajurit lainnya? Selama dia menembak Ling Xiao, tidak ada kesempatan untuk melawan.